Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini kita dapat melakukan presentasi dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Bapak Fazhar Sumantri, selaku dosen pengajar mata kuliah metode penelitian, dan rekan-rekan serta teman-teman audiens yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama, Rohmat Tamudi Prastio, 2 Khairul Iqbal Ramdhani, 3 Faris Ali, 4 Muhammad Faldi Setiawan, 5 Nura bin Isna Al-Hasni, 6 Rohilah, 7 Jessica Yolanda Bersi Barani, dan terakhir Silvi Justiani, saya sendiri selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi di pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasi dengan judul Simulasi dan Perancangan Jaringan Komputer Lokal Area Network pada UBSI Cengkareng. Pemaparan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pokok pembahasan, ada 4 poin penting yang akan dibahas pada presentasi pagi hari ini, yaitu 1. Bab 1 pendahuluan, 2. Bab 2 landasan teori, 3. Bab 3 rancangan dan analisa jaringan, dan terakhir bab 4 yaitu penutup. Bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 pendahuluan terdapat 4 subpoin, yaitu yang pertama latar belakang, 2 maksud dan tujuan, 3 metode penelitian, dan 4 ruang lingkup. Latar belakang. Di era globalisasi, perkembangan teknologi informasi dan pertumbuhan telekomunikasi maju dengan pesatnya. Perkembangan teknologi informasi yang terjadi di bidang komputer adalah dengan dikenalkannya apa yang dinamakan jaringan. Jaringan atau network adalah sekumpulan komputer yang terpisah-pisah tetapi membentuk suatu grup dan saling berhubungan. LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer yang memberikan kemudahan akses ke komputer atau peralatan lain dalam wilayah lokal. Karena terbatas dalam wilayah lokal, penggunaan jaringan LAN dalam satu gedung yang menghubungkan antara ruang satu dengan ruang lainnya. Meninjau dari permasalahan tersebut, penulis tertarik mengambil judul skripsi ini adalah sebagai berikut, Simulasi dan Perancangan Jaringan Komputer Lokal Area Network pada UBSI Cengkareng. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah 1. Pemahaman terhadap jaringan lokal area network, keamanan jaringan, konsep dasar jaringan, topologi jaringan, dan peralatan jaringan. 2. Untuk membangun struktur jaringan komputer lokal area network pada UBSI Cengkareng. 3. Untuk menganalisa kelebihan dan kekurangan jaringan LAN yang telah dirancang pada UBSI Cengkareng. 4. Untuk menganalisa keamanan jaringan LAN yang telah dirancang pada UBSI Cengkareng. Dan 5. Untuk mengetahui bagaimana mengoptimalkan penggunaan jaringan LAN di UBSI Cengkareng agar tidak mengganggu koneksi lainnya. Sedangkan tujuan pembuatan skripsi ini yaitu sebagai salah satu syarat kelulusan pada program Strata 1 atau S1 untuk program studi Teknologi Informasi di Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Teknik dan Informatika. Pemaparan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya Nura bin Isna Al-Hasni, dipersilakan. Metode penelitian. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yang dimana menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Penelitian ini memutuskan diri secara intensif pada suatu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Dalam hal ini yaitu UBSI Cengkareng. Studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode yang digunakan untuk melengkapi skripsi. Biasanya digunakan untuk memperkuat landasan teori, mencari data dengan membaca buku, internet, e-book, dan lainnya. Kemudian digunakan sebagai referensi berhubungan dengan masalah yang dibahas. Ruang lingkup. Ruang lingkup penulisan skripsi ini penulis membatasi permasalahan agar tidak meluas dengan batasan-batasan sebagai berikut. Pertama, penulis akan menjelaskan bagaimana konsep dalam merancang jaringan LAN UBSI Cengkareng dan perangkat keras yang dibutuhkan. Penulisan
akan menjalankan struktur jaringan LAN UPSI Cengkareng dan cara kerjanya. Penulis akan menjelaskan masalah keamanan yang mungkin terjadi di jaringan LAN UPSI Cengkareng yang telah dirancang. Bab 2, landasan teori. Tinjauan jurnal, konsep dasar jaringan, manajemen jaringan, konsep penunjang usulan. Terima kasih kepada Saudari Nura. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Rahmat Tambudi. Dipersilakan. Tinjauan jurnal. Menurut Kustanto dan Daniel T. Saputro 2015. 2. 1. Jaringan komputer adalah komputer, dua atau lebih komputer yang saling berhubungan satu sama lain untuk melakukan komunikasi. Data dengan menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi, kabel atau nirkabel, sehingga komputer-komputer tersebut dapat saling berbagi informasi, data program-program, dan penggunaan perangkat keras secara bersama. Dalam hal ini, komunikasi data yang bisa dilakukan melalui jaringan komputer dapat berupa data teks, gambar, video, dan suara. Menurut Matcom 2010.22, LAN merupakan jaringan yang menghubungkan sejumlah komputer yang ada dalam suatu lokasi dengan area yang terbatas, seperti ruang atau gedung. LAN dapat menggunakan media komunikasi seperti kabel dan wireless. Menurut Dian dan kawan-kawan 2016.23, Cisco Packet Tracer merupakan sebuah software simulasi alat-alat jaringan komputer berbasis GUI atau Graphic User Interface yang sering digunakan sebagai media pembelajaran atau pelatihan dan juga biasa digunakan dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer. Dari uraian tinjauan jurnal di atas, terdapat kesamaan dengan latar belakang masalah penulisan skripsi ini, yaitu tentang simulasi dan perancangan jaringan komputer Local Area Network dengan menggunakan software Cisco Packet Tracer. Konsep dasar jaringan. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer otonom yang dihubungkan suatu dengan yang lainnya melalui media transmisi atau media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi data informasi, program-program, penggunaan bersama perangkat keras seperti printer, hard disk, dan lain sebagainya. Tujuan dibangunnya suatu jaringan komputer adalah membawa informasi secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim, transmitter menuju ke sisi penerima atau receiver melalui media komunikasi. Agar suatu komputer dapat berkomunikasi dengan komputer lain, kedua komputer tersebut membutuhkan kesepakatan tentang tata cara berkomunikasi. Tata cara atau aturan komunikasi ini yang disebut dengan protokol. Protokol mendefinisikan apa yang dikomunikasikan, bagaimana dan kapan terjadinya komunikasi. Karakteristik jaringan LAN. Area yang dicakup terbatas. LAN tidak membutuhkan ISP atau Internet Service Provider untuk melakukan komunikasi dengan komputer lainnya dalam jaringan LAN. Untuk akses data dengan komputer lainnya memiliki transfer rate yang cukup besar. Biasanya salah satu komputer di antara jaringan komputer itu akan digunakan menjadi server yang mengatur semua sistem di dalam jaringan tersebut. Manajemen jaringan. Dalam membangun sebuah jaringan komputer diperlukan beberapa perangkat jaringan, di mana perangkat jaringan yang dibutuhkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Perangkat jaringan yang dimaksud antara lain unit komputer, Ethernet card, hub, switch, router, access point, bridge, modem, kabel, Cisco Packet Tracer. Terima kasih kepada Saudara Rahmat. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Faris Ali. Dipersilakan.
Konsep penunjang usulan. Topologi jaringan. 1. Topologi bus adalah suatu cara untuk atau metode untuk menghubungkan dua komputer atau lebih secara serial dengan menggunakan satu kabel utama sebagai jalur komunikasi antara server dengan komputer klien. 2. Topologi star adalah suatu cara untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lain sehingga dapat membentuk sebuah jaringan star. 3. Topologi tree adalah penggabungan antara topologi star dan topologi bus yang menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lain. 4. Topologi mesh merupakan sekelompok perangkat komputer yang saling terhubung secara langsung dalam sebuah jaringan sehingga dapat saling berkomunikasi. 5. Topologi ring. Topologi ring merupakan topologi yang menghubungkan beberapa komputer dengan membentuk sebuah lingkaran. 6. Topologi VPN. VPN merupakan suatu koneksi antar dua jaringan yang dibuat untuk mengkoneksikan kantor pusat, kantor cabang, telekomuter, suppliers, dan rekan bisnis lainnya ke dalam suatu jaringan dengan infrastruktur telekomunikasi umum dan menggunakan metode enkripsi tersebut sebagai media pengamannya. IP address. IP address atau alamat IP adalah alamat yang diberikan ke jaringan dan peralatan jaringan yang menggunakan protokol TCP atau IP. Alamat IP dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. IPv4 Internet Protocol versi 4 merupakan IP address yang terdiri dari 32 bit terbagi menjadi 4 segmen atau bagian berukuran masing-masing 8 bit. Dan kedua, IPv6 Internet Protocol versi 6 merupakan IP address yang terdiri dari 128 bit digunakan untuk mengatasi permintaan IP address yang semakin banyak. IP address juga dibedakan menjadi 5 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C, kelas D, dan kelas E. Khusus pada kelas D dan E, jarang digunakan karena berhubungan dengan multicast masih dalam tahapan perkembangan. Bab 3. Rancangan dan analisa jaringan. Ada tinjauan perguruan tinggi, manajemen jaringan, kelebihan dan kekurangan jaringan, dan alternatif pengoptimalan penggunaan jaringan. Terima kasih kepada Saudara Fari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Jessica Yolanda. Dipersilakan. Tinjauan perguruan tinggi. Universitas Bina Sarana Informatika, sebelumnya lebih dikenal dengan Lembaga Pendidikan Komputer Bina Sarana Informatika, yang didirikan oleh Maijen Pur H.R. Harsoyo pada 3 Maret 1988. 1. Sejarah perguruan tinggi. Dimulai dari LPKBSI atau Lembaga Pendidikan Komputer, menjadi program 1 tahun, kemudian berevolusi lagi menjadi program Diploma 3. Akademi Manajemen Informatika dan Komputer atau AMIK, Akademi Sekretaria AMS, Akademi Bahasa Asing ABA, Akademi Komunikasi AKOM, Akademi Manajemen dan Keuangan AMK. Pada tahun akademi 2018-2019, bertepatan dengan kegiatan seminar motivasi bagi mahasiswa baru Akademi BSI, bertepatan di gedung Convention Center, BSI berevolusi lagi menjadi Universitas Bina Sarana Informatika atau BSI, dengan menggabungkan semua akademi-akademi yang berada di bawah naungan Yayasan Bina Sarana Informatika. Universitas Bina Sarana Informatika UBSI saat ini memiliki 3 fakultas dengan 22 program studi dengan jenjang Diploma 3, D3, dan Sastra 1, S1. 2. Struktur organisasi. Struktur organisasi dalam sebuah perguruan tinggi sesuai kebutuhan dan pengembangan perguruan tinggi. Dalam struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang serta tanggung jawab dan masing-masing bagian dibuat secara garis besar.
seperti gambar struktur organisasi UBSI pada gambar di samping. Selanjutnya, manajemen jaringan. Universitas Cengkareng memiliki 2 gedung, yaitu gedung rektorat dan gedung utama. Perancangan jaringan komputer LAN ini akan dibangun di gedung rektorat, yang dimana dalam hal infrastruktur jaringan yang digunakan hanya jaringan lokal saja. Universitas menyadari bahwa komunikasi antar lain lantai dengan lantai lainnya dibutuhkan untuk membantu mereka dalam melaksanakan aktivitasnya. 1. Topologi jaringan. Di gedung rektorat sendiri, untuk jaringan LAN atau Local Area Network yang dirancang menggunakan topologi star, yang dimana mencakup satu area gedung dan belum mencakup ke gedung lainnya. 2. Arsitektur jaringan. Studi kasus yang ditemukan yaitu sebuah gedung rektorat Universitas Bina Sarana Informatika Cengkareng mempunyai 3 lantai dan membutuhkan arsitektur jaringan Local Area Network atau LAN. Di gedung tersebut, setiap lantainya memiliki 5 ruangan dan setiap ruangan memiliki 1 komputer. Untuk pengaturan IP address-nya sendiri, untuk lantai 1 menggunakan network 172.168.200.1/24. Untuk lantai 2 menggunakan network 192.168.1/24. Sedangkan lantai 3 menggunakan network 192.168.10.1/24. Terima kasih kepada Saudari Jessica. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Khairul Iqbal Ramdhani. Dipersilakan. Ini adalah manajemen jaringan, skema jaringan. Di sini terdapat 1 server, 3 laptop, 3 wireless, dan 15 PC dan 3 switch, serta 2 printer. Lantai 1. Di sini terdapat device, switch, PC, serta wireless dan laptop printer. Di sini masing-masing memiliki IP address switch 192.168.200.1/24, PC 192.168.209/24, PC 10 192.168.200.5/24, PC 11 192.168.200.6/24, PC 12 192.168.200.7/24, PC 13 192.168.200.8/24, wireless 192.168.200.10/24. Lantai 2. Di sini terdapat device dan IP address-nya. Switch 192.168.1.1/24, PC 1 192.168.1.2/24, PC 2 192.168.1.3/24, PC 3 192.168.1.5/24, PC 6 192.168.1.4/24, PC 8 192.168.1.6/24, wireless 192.168.1.7/24. Terima kasih kepada Saudara Iqbal. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Rohila. Dipersilakan. Untuk lantai 3, device dan IP address. Device suite 3 192.168.10.1/24, PCS suite PC 0 IP address-nya 192.168.10.3/24. Device PC 17 IP address-nya 192.168.10.4/24. PC 5 192.168.10.5/24.
PC18 192.168.10.6/24, PC4 192.168.10.7/24, wireless 192.168.10.8/24. Untuk laptop dan routernya tidak ada IP address. Servernya 192.168.32/24. Manajemen jaringan dalam keamanan jaringan. Keamanan jaringan komputer yang dirancang minim karena tidak dilakukan konfigurasi firewall pada Cisco Packet Tracker saat perancang dan simulasi. Keamanan yang diandalkan hanya pada sistem keamanan yang terdapat pada fitur OS operating system Windows 10, yaitu fitur firewall yang terdapat di dalamnya, dan semua PC yang digunakan juga hanya mengandalkan software antivirus. Untuk lebih meningkat keamanan dari pengguna router itu sendiri, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan keamanan dari router, antara lain: 1. Mengubah default password administrator dan username. 2. Aktifkan compatible WPA atau web encryption. 3. Mengubah SSID default. 4. Aktifkan MAC address filtering. 5. Nonaktifkan SSID broadcast. 6. Hindari auto atau connect ketika mengakses jaringan. 7. Menetapkan alamat IP statis ke perangkat. 8. Aktifkan firewall pada setiap komputer dan router. 9. Mengubah SSID default. Manajemen jaringan ada 2 komponen, yaitu 1. Spesifikasi hardware dan spesifikasi software. Untuk spesifikasi software yang digunakan adalah OS Windows 10 dengan aplikasi yang digunakan adalah standar Microsoft Office 2019. Untuk software pendukung jaringan lainnya yaitu Advanced IP Scanner, Fiddler, CAPTCHA, Free Nmap, Log_LAN. Terima kasih kepada Saudari Hila. Selanjutnya pemaparan terakhir akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Faldi Setiawan. Dipersilakan. Kelebihan dan kekurangan jaringan. Yang pertama, kelebihan jaringan. 1. Meringankan kinerja dari prosesor router karena pemrosesan sudah tersebar pada setiap router. Yang kedua, menghemat bandwidth karena tidak ada bandwidth yang terbuang saat terjadi pertukaran paket. Yang ketiga, memperoleh informasi dari isi tabel routing pada saat terjadi proses tukar-menukar paket. Yang keempat, alur yang bisa menentukan adalah administrator, bukan dari sistem. Yang kelima, router dapat menghubungkan berbagai media dan arsitektur. Yang kedua, kekurangan jaringan. 1. Tidak menggunakan jaringan backbone sebagai alternatif dalam pengiriman paket data, sehingga koneksi akan terputus jika router mengalami masalah. Yang kedua, jika ada jalur yang rusak, jaringan akan berhenti. Yang ketiga, keamanan jaringan minim. Alternatif pengoptimalan penggunaan jaringan. Koneksi dari internet dituntut untuk selalu terjaga dalam kondisi apapun. Tapi tidak selamanya konektivitas akan berjalan secara lancar. Banyak kendala atau gangguan yang dihadapi sehingga koneksi tidak berjalan secara lancar. Maka diperlakukan manajemen backup dari keterlangsungan koneksi dari internet. Sehingga jika satu koneksi mengalami gangguan, maka akan ada backup. Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan sistem load balancing. Penerapan load balancing berarti menambah bandwidth dari sumber ISP yang berbeda, tetapi dengan pengelolaan manajemen tetap menjadi satu. Dengan langkah ini, maka bandwidth yang masuk ke gedung Rektorat UBSI Cengkareng berasal dari 2 ISP yang berbeda tetapi dikelola dengan satu manajemen. Proses load balancing sebenarnya merupakan proses fleksibel yang dapat diciptakan dengan berbagai cara dan metode. Namun,
Cara yang paling umum dan banyak digunakan adalah dengan mengandalkan konsep virtual server dan virtual IP. Bab 4 penutup. Kesimpulan. Yang pertama, jaringan lokal area network yang dirancang menggunakan topologi jaringan star. Yang kedua, karena jaringan berskala kecil, routing yang digunakan adalah routing statis. Yang ketiga, keamanan jaringan minim karena tidak dilakukan konfigurasi firewall saat perancangan. Yang keempat, jaringan komputer lokal area network yang dirancang bukan jaringan backbone karena hanya menggunakan satu router untuk keseluruhan lantai. Yang kelima, semua device yang terhubung dengan jaringan dapat menggunakan internet dengan lancar dan stabil walaupun semua unit menggunakan internet dalam waktu yang bersamaan. Saran yang pertama, jaringan komputer area network yang dirancang sebaiknya menggunakan jaringan backbone sebagai alternatif dalam pengiriman paket data agar koneksi tidak terputus jika router mengalami masalah. Yang kedua, jaringan komputer lokal area network yang dirancang sebaiknya menggunakan firewall dan mengaktifkan WPA atau web encryption agar keamanan jaringan maksimal. Yang ketiga, jaringan komputer lokal area network yang dirancang sebaiknya menerapkan sistem load balancing untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Valdi, dan demikianlah presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan jika ada kata yang kurang berkenan dalam penyampaian kami mohon maaf. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.